Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 129. Mendengar ucapan Tuan Clark, Bram pun tersenyum, lalu berkata, "Tanpa Anda katakan pun, saya sudah tahu. Kalau semua kekayaan kakakku, akan diwariskan padaku," ucap Bram dengan pedenya. Sementara Tuan Clark, mendengar ucapan Bram, beliau pun berkata, "Walaupun begitu, alangkah baiknya, saya membacakan lagi surat wasiat dari Tuan Charles, agar semua tahu isi wasiat dari beliau," ucap Tuan Clark, sambil membuka tas kulit yang dipegangnya. Setelah itu terlihat, Tuan Clark mengeluarkan map kecil dari tas tersebut. Melihat hal itu, Bram pun berkata, "Ya sudah, cepat Anda bacakan," ucap Bram, sambil memangku kaki kanannya. Setelah itu terdengar, Tuan Clark mulai membaca surat wasiat yang ditulis oleh Mr. Charles. "Saya Charles Dickinson, yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan surat ini menyatakan bahwa, saya memberikan semua aset dan kekayaan milik saya, yang berupa 72 perusahaan, 1 unit pesawat pribadi, 1 unit kapal pesiar jenis yacht, 18 rumah pribadi, termasuk rumah tempat tinggalku beserta isinya, dan juga seluruh tabunganku, yang berjumlah 2.782 triliun, kepada seorang yang sudah saya anggap seperti anak sendiri, yaitu Aditya. Dengan catatan, 20% dari total keuntungan perusahaan, harus dia sumbangkan pada yayasan sosial. Sekian isi surat ini, dan keputusan ini adalah mutlak, dan tak bisa diganggu-gugat," ucap Tuan Clark. Mendengar isi surat wasiat tersebut, Bram pun berdiri, lalu meminta surat wasiat yang dipegang oleh Tuan Clark. "Coba berikan padaku." Tidak mungkin kakakku memberikan semua aset dan kekayaannya pada bocah yang belum lama ia kenal. Pasti kalian telah merekayasa semua ini, ucap Bram, lalu mengambil surat tersebut. "Silakan Anda lihat. Itu adalah tulisan tangan Tuan Charles, jadi tidak mungkin saya merekayasa semua ini," ucap Tuan Clark. Terlihat saat itu, Bram memeriksa dengan teliti seluruh isi surat tersebut. "Bagaimana, apa Anda masih ragu dengan isi surat itu?" ucap Tuan Clark. Sementara Bram, setelah memeriksa dengan seksama isi surat tersebut, ia pun terlihat geram. "Apa-apaan ini? Bisa-bisanya, dia tidak memberikan sepeser pun kekayaannya padaku. Kakak macam apa, lebih pentingkan orang lain, ketimbang adiknya sendiri," ucap Bram. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Apa selama ini, Anda pernah menganggapnya sebagai kakak?" ucap Tuan Smith. Melihat Bram yang mulai emosi, Tuan Smith pun langsung memerintahkan para pengawal untuk mengeluarkan Bram dari ruangan tersebut. Setelah itu terlihat, Tuan Clark dan Tuan Smith pun langsung menghampiri Aditya. "Selamat ya, Anda telah menjadi pewaris tunggal dari seluruh aset dan kekayaan milik Mr. Charles," ucap Tuan Clark, sambil menjabat tangan Aditya. Sementara Pak Marco dan para pemilik saham lainnya, mereka pun langsung tertegun saat mendengar Tuan Clark membacakan isi surat wasiat tersebut. "Berarti saat ini, Pak Presdirlah pemilik saham tertinggi di Orion," ucap Pak Marco. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith hanya menganggukkan kepala tanda mengiyakan ucapan Pak Marco. Singkat cerita, penyerahan ahli waris pada Aditya pun telah usai. Terlihat saat itu, Aditya yang sedang duduk di ruang kerjanya, seperti sedang memikirkan sesuatu. Di sela itu terlihat, Tuan Smith yang baru saja masuk ke dalam ruangan tersebut. Melihat kedatangan Tuan Smith, Aditya pun berkata, "Oh, kebetulan sekali. Padahal saya baru saja ingin menghubungi Paman," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Smith pun langsung mengerutkan keningnya. "Ada apa, Anda ingin menghubungiku? Apa ada yang ingin Anda sampaikan?" ucap Tuan Smith. "Iya Paman. Saya ingin membahas tentang ucapan Paman waktu itu," sahut Aditya.
Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Ucapanku yang mana Tuan? Paman pernah bilang, agar saya segera mencari orang, untuk menggantikan Paman Smith, sebagai ajudanku. Dan saya sudah memikirkan semua itu," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Smith pun berkata, "Oh begitu rupanya. Jadi apa Tuan sudah menemukan orang untuk menggantikanku," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya hanya menggelengkan kepala. Sementara Tuan Smith melihat hal itu, ia pun kembali berkata, "Di perusahaan ini, ada beberapa staf senior, yang menurut saya, bisa Anda angkat sebagai ajudan pribadi Anda. Jika Anda mau, saya akan memanggil mereka untuk menemui Anda," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Tidak Paman. Saya tidak ingin merekrut orang dari perusahaan ini," ucap Aditya, yang membuat Tuan Smith seketika kaget. "Apa, kalau bukan di perusahaan, Tuan ingin mengambil dari mana orang tersebut?" ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan Tuan Smith, Aditya pun berkata, "Waktu saya memeriksa semua file dan data dari seluruh karyawan perusahaan, saya melihat 70% dari karyawan perusahaan berasal dari universitas yang sama," ucap Aditya, sambil menyebut nama universitas tersebut. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Ya benar sekali Tuan. Itu adalah universitas terkemuka di negara ini. Dan tiap tahunnya, pihak perusahaan akan merekrut beberapa mahasiswa paling berbakat dari universitas itu," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya ingin ke universitas itu, untuk mencari orang yang layak untuk menggantikan Paman," ucap Aditya. "Baiklah Tuan, saya akan segera menghubungi pihak universitas, dan mengatur jadwal janji temu Anda dengan mereka," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Tidak Paman, saya ingin Paman memasukkan saya, sebagai salah satu mahasiswa di universitas itu," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi dan lagi, Tuan Smith langsung terperangah kaget. Terdengar saat itu, beliau berkata, "Tidak mungkin Tuan, itu sangat tidak mungkin. Kalau hanya sekedar memasukkan Anda, itu bukanlah hal yang sulit, karena saya kenal baik dengan dekan di universitas itu. Tapi saya jamin, Anda tidak akan bisa bertahan lama. Karena sebagai universitas terkemuka, mereka punya standar nilai yang lumayan tinggi. Dan tiap calon siswa yang ingin masuk ke sana, harus melewati seleksi. Dan seleksi itu, bukanlah hal yang mudah untuk Anda, yang masih sangat awam dengan ilmu teknologi," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun terdiam, sambil memikirkan cara, agar dia bisa masuk ke dalam lingkungan universitas. Setelah berpikir sejenak, Aditya pun, langsung menjentikan jarinya, lalu berkata, "Aku punya ide Paman. Bagaimana jika saya bekerja di universitas itu?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun tersenyum, lalu berkata, "Tuan ingin bekerja sebagai apa? Kalaupun sebagai dosen, itu sangatlah tidak mungkin." "Ada-ada saja," ucap Tuan Smith, sambil menggelengkan kepala. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Tolong Paman masukkan saya sebagai petugas kebersihan di universitas itu," ucap Aditya. "What, are you okay? Apa maksud Anda? Anda ingin menjadi cleaning service," ucap Tuan Smith, yang makin terlihat kaget, dengan ide yang diusulkan oleh Aditya. "Iya Paman," sahut Aditya singkat. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun kembali berkata, "Oh no, mendingan, Tuan cari solusi lain saja, atau Tuan rekrut saja salah satu staf ahli di perusahaan ini. Mereka adalah orang yang memang ahli dalam bidangnya," ucap Mr. Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Jika universitas itu punya standar sendiri untuk merekrut calon siswanya, saya juga pun punya standar sendiri untuk merekrut orang yang akan menjadi tangan kananku," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Iya Tuan, tapi kenapa harus cleaning service? Anda bisa saja jadi sopir dari salah satu dosen, atau apalah, asal jangan cleaning service."
Bagaimana bisa? Anda adalah orang yang dihormati di perusahaan ini, dan di sana Anda malah menjadi cleaning service, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, karena cleaning service lah yang bisa leluasa bergerak di dalam area universitas, ucap Aditya, sambil terus membujuk Tuan Smith agar mau memasukkannya ke dalam lingkungan universitas. Karena terus dibujuk oleh Aditya, dengan berat hati pun, Tuan Smith menyetujui permintaan tersebut. Baiklah Tuan, saya akan coba menghubungi pihak universitas, ucap Tuan Smith, seraya mengeluarkan handphone miliknya, tanda akan menghubungi seseorang. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, oh ya Paman, tolong Paman tanyakan juga, saat ini, siapakah murid paling jenius di universitas itu, agar saya bisa mengawasinya. Baik Tuan, sahut Tuan Smith, seraya menekan tombol panggilan. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Terdengar saat itu, Tuan Smith berkata, halo selamat siang, ucap Tuan Smith membuka percakapan. Ya selamat siang juga, ucap seorang pria, yang diketahui bernama Jared. Setelah itu terdengar lagi, Jared berkata, ada apa, kamu tiba-tiba menghubungiku? Gini Jared, saya ingin meminta tolong padamu, untuk memberikan pekerjaan di universitas, pada salah satu anak dari kerabatku, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Pak Jared pun tertawa, lalu berkata, hahaha, pekerjaan apa yang bisa diberikan di universitas? Bukankah lebih baik, kamu mempekerjakan dia di Orion, ucap Pak Jared. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, kalau ada lowongan di perusahaan, tidak mungkin, saya akan menghubungimu, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Pak Jared pun berkata, pekerjaan apa yang bisa saya tawarkan pada kerabatmu itu? Sekarang ini, hanya petugas cleaning service yang kurang. Tidak mungkin kan, kerabatmu itu, ingin bekerja sebagai cleaning service, ucap Jared. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, tak apa, biarlah cleaning service saja, yang penting dia punya kerjaan, ucap Tuan Smith. Apa, kamu tidak sedang bercanda kan Smith? Mana mungkin, anak dari kerabatmu itu mau, ucap Pak Jared, dengan ekspresi wajah heran. Tentu saja dia mau, ucap Tuan Smith, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Bagaimana, apa bisa dia bekerja di sana? Mendengar ucapan itu, Pak Jared pun tertegun, lalu berkata, ya baiklah, besok suruh dia datang menemuiku, ucap Jared. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.